Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang tinggal di rumah kardus. Anak ini ternyata hafal 30 juz Al-Quran. Kisah nyata penuh haru dari bocah jalanan yang membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk jadi luar biasa. Gimana kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Hujan turun sejak petang. Di tengah malam yang becek dan dingin, sebuah kardus besar bergetar pelan di bawah kolong jembatan kecil dekat pasar. Dari celah kardus yang menganga, terlihat kaki kecil menggigil menahan udara yang menusuk kulit. Di dalamnya, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 10 tahun meringkuk, memeluk tubuhnya sendiri sambil memejamkan mata. Namanya Arfan. Tubuhnya kurus, rambutnya kotor dan kusut, tapi wajahnya bersih. Ada kilau aneh di matanya, seolah ia menyimpan sesuatu yang tak bisa dimengerti siapapun. Di sebelahnya, seorang perempuan tua terbatuk-batuk sambil memeluk sebuah bungkusan plastik berisi nasi dan tempe dingin. Ibunya, Bu Marni, dulunya pedagang sayur keliling. Tapi kakinya mulai bengkak dan sulit berjalan. Sekarang, ia hanya bisa berdoa dan berharap hujan malam ini tidak membuat kardus tempat mereka tidur hancur seperti malam-malam sebelumnya. Fan, coba baca lagi surat yang tadi biar ibu dengerin, gumam Bu Marni pelan, suara seraknya tertelan oleh suara air hujan. Dengan suara lirih dan pelafalan sempurna, Arfan mulai membaca ayat demi ayat dari surat Al-Baqarah. Tak ada mushaf, tak ada guru. Hanya suara hujan dan zikir ibunya sebagai irama latar. Ia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah menuntut. Tidak pernah minta mainan, sepatu baru, atau bahkan roti seperti anak-anak lain. Yang ia minta setiap malam hanya satu, "Ibu, doain aku bisa hafal sampai selesai." Ya. Bu Marni mengusap kepala anaknya dengan tangan yang kasar dan penuh luka. Air matanya jatuh membasahi pipi, bercampur air hujan yang menetes dari atas kardus. Arfan tak tahu, di balik semua doanya itu, sang ibu menyembunyikan satu rahasia besar. Sebuah rahasia yang akan mengguncang hidup mereka dan membuat nama Arfan dikenal oleh ribuan orang dalam waktu yang sangat singkat. Pagi itu, pasar masih sepi. Gerobak-gerobak sayur baru saja datang, dan para pedagang sibuk membentangkan terpal. Arfan sudah bangun sejak subuh. Setelah membantu ibunya mencuci bekas plastik pembungkus nasi, ia duduk di dekat selokan kecil, mengulang hafalannya sambil mengusap matanya yang masih berat karena kurang tidur. Suaranya pelan, tapi jelas. Satu ayat dilafalkan dengan tenang, kemudian diulang dan dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Ia tidak sadar, ada seorang pria paruh baya berdiri tak jauh dari tempatnya duduk, memperhatikannya dengan raut wajah heran. Pria itu adalah Ustadz Ridwan, guru ngaji keliling yang sering mengisi ceramah di masjid kecil dekat pasar. Ia terbiasa melihat banyak anak mengaji, tapi belum pernah sekalipun ia mendengar seorang anak jalanan melafalkan ayat Al-Quran dengan tajwid seindah itu. Ustadz Ridwan mendekat perlahan. "Dek, kamu sedang ngapalin surat apa itu?" tanyanya lembut. Arfan terkejut. Ia berdiri kaku, gugup. Takut disangka mengganggu. Tapi saat melihat senyum di wajah Ustadz itu, ia menjawab pelan, "Ini surat Ali Imran, Ustadz." Ali Imran, mata Ustadz Ridwan melebar. Tanpa diperintah, Arfan langsung melanjutkan bacaan ayat berikutnya, suaranya mulai mantap. Ustadz Ridwan hanya bisa terdiam, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Tak satu pun ayat salah. Semua mengalir seperti air dari mulut bocah ini. Seolah ia sudah hidup dengan ayat-ayat itu sejak lahir. Setelah selesai, Ustadz itu duduk di samping Arfan. "Kamu belajar dari siapa, Fan?" tanyanya dengan nada penuh kekaguman. "Dari ibu, dan dari radio masjid kalau malam," jawab Arfan polos.
Ustadz Ridwan menatap anak itu lekat-lekat. Matanya mulai berkaca. Di balik wajah dekil dan pakaian lusuh itu, ada sesuatu yang jauh lebih bersih dan berharga. Sesuatu yang selama ini sulit dicari bahkan di rumah-rumah mewah, kemurnian hati dan kekuatan tekad. Tanpa banyak bicara, Ustadz Ridwan langsung menuju gerobaknya. Ia mengambil mushaf kecil yang selalu dibawanya, kembali duduk dan berkata, "Kalau begitu, kita mulai dari surat Al-Fatihah, ya." Hari itu menjadi hari pertama Arfan diuji. Tapi ia tidak menyangka bahwa ujian itu justru menjadi awal dari kejutan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sejak pertemuan itu, Ustadz Ridwan tak pernah absen mengunjungi Arfan setiap pagi. Di bawah langit terbuka, di pinggir pasar yang bau amis dan penuh lalat, mereka duduk bersama dengan satu mushaf kecil dan suara yang bergema lembut di antara deru gerobak dan suara tawar-menawar. Ustadz Ridwan makin takjub dari hari ke hari. Arfan bukan hanya hafal sebagian surat, ia sudah menghafal lebih dari 25 juz, lengkap dengan tajwid dan makhraj huruf yang nyaris sempurna. Tapi yang paling membuat Ustadz Ridwan terpukul adalah ketika ia bertanya, "Fen, kenapa kamu mau hafal Al-Quran?" Arfan menjawab tanpa ragu, "Supaya nanti ibu bisa masuk surga lewat aku." Jawaban itu menghantam dada Ustadz seperti palu. Di usianya yang masih sangat muda, bocah ini sudah mengerti arti pengorbanan dan cita-cita abadi. Tapi perjuangan Arfan tidak mudah. Banyak yang mencibir. Anak-anak pasar mengejek, "Ngapain sih ngaji terus, emang bisa bikin kenyang?" Pedagang lain juga mulai merasa risih. Ganggu orang dagang aja tuh anak. Tapi Arfan tak menggubris. Ia tetap membaca. Tetap menghafal. Bahkan saat hujan turun, dan tempat tidurnya hanyut, ia masih melafalkan ayat-ayat itu dengan mulut gemetar dan tubuh basah kuyup. Bu Marni hanya bisa memandangi anaknya dari dalam kardus yang makin tipis dimakan air. Ia tahu tubuhnya sudah lemah. Kadang ia tidak bisa bangun, bahkan untuk makan. Tapi setiap kali mendengar suara Arfan membaca surat-surat pendek, ia merasa hidupnya diperpanjang satu hari lagi. Sampai suatu malam, ketika hujan turun deras sekali, suara guntur mengguncang langit, dan air sungai mulai naik. Bu Marni memanggil Arfan dengan suara pelan, "Fen, kalau suatu hari ibu nggak bisa bangun lagi, kamu jangan berhenti ya." Arfan memeluk ibunya erat. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Mata Bu Marni tidak berkedip. Napasnya lambat. Dan tubuhnya makin dingin. Namun, Arfan tidak menangis. Ia hanya menunduk, memegang tangan ibunya yang tak lagi menggenggam, dan membaca surat Yasin dengan suara tenang. Di bawah terpal robek yang diguyur hujan, suara itu terdengar menggetarkan. Pagi itu, pasar mendadak sunyi. Para pedagang berbisik pelan, saling menunjuk ke arah kolong jembatan. Di sana, tubuh Bu Marni sudah terbujur kaku di atas tikar tipis. Di sampingnya, Arfan duduk bersila, masih membaca Al-Quran dengan suara yang nyaris tidak bergetar. Ustadz Ridwan datang terburu-buru, wajahnya pucat begitu melihat apa yang terjadi. Ia langsung memeluk Arfan, yang sejak semalam belum berkata apapun. "Ibumu, insya Allah husnul khotimah, Fan," ucap Ustadz pelan. Namun Arfan hanya menatap langit yang mendung. "Ustadz, aku belum selesai hafalnya, ibu belum sempat dengar semua." Kata-kata itu menampar batin Ustadz Ridwan. Ia tahu saatnya tiba. Ia tak bisa membiarkan anak ini terus hidup tanpa atap, tanpa tempat tidur, tanpa masa depan. Maka hari itu juga, ia merekam bacaan Arfan dengan ponselnya, tanpa seizin bocah itu. Ia unggah potongan video itu ke media sosial, dengan caption, "Anak ini tinggal di kardus, tapi hafal 30 juz. Ibunya baru saja wafat. Tolong bantu dia." Dalam waktu 2 jam, video itu meledak. Komentar membanjiri unggahan tersebut.
Ada yang menangis, ada yang tidak percaya, ada yang langsung menawarkan bantuan. Wajah Arfan dengan pakaian lusuh dan suara indah itu menghantui ribuan orang di layar ponsel mereka. Tak lama, wartawan datang. Mobil-mobil berdatangan. Orang-orang membawa kamera, membawa nasi kotak, baju baru, bahkan mainan. Tapi Arfan hanya duduk di sudut gerobak, memeluk mushaf kecil milik Ustadz Ridwan. Ia tidak tahu harus senang atau sedih. Dunia seolah berbalik. Tapi satu hal yang ia rasakan pasti, ibunya sudah tidak ada. Dan tepat saat itu, suara seorang laki-laki tua terdengar dari pengeras suara masjid, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang Ibu Marni, penjual sayur yang tinggal di kolong jembatan. Jenazah akan disolatkan ba'da zuhur. Arfan menatap langit. Bu. Arfan hafal semua. Arfan gak akan berhenti. Ia mengepal tangan. Ia tidak tahu bahwa hari itu bukan hanya kepergian ibunya, tapi juga hari pertama dari kehidupan barunya yang akan menginspirasi ribuan orang. 2 hari setelah kepergian ibunya, Arfan tinggal sementara di rumah kecil milik Ustadz Ridwan. Ia tidur di kasur tipis, tapi bagi Arfan, itu sudah seperti tidur di istana. Di sana, ia bisa menghafal tanpa takut diteriaki, tanpa harus menahan lapar. Tapi di hatinya, masih ada ruang kosong yang tak tergantikan. Namun, dunia luar tak berhenti berbicara tentang dirinya. Video Arfan dibagikan ulang oleh tokoh-tokoh besar. Dari ustadz terkenal, artis, sampai pejabat pemerintahan. Undangan datang bertubi-tubi. Banyak yang ingin mendengar langsung suara anak dari kolong jembatan itu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya datang dari sebuah stasiun televisi nasional. Mereka ingin menghadirkan Arfan dalam acara religi Ramadan, disiarkan langsung ke seluruh Indonesia. Awalnya Arfan ragu. Ia takut berdiri di depan kamera. Tapi Ustadz Ridwan menggenggam tangannya dan berkata, ini bukan soal terkenal, Fan, ini tentang membuat orang percaya bahwa keajaiban bisa lahir dari tempat paling gelap sekalipun. Hari itu, Arfan mengenakan baju koko baru dan peci putih. Ia dibawa ke studio televisi yang dingin dan megah. Lampu sorot menyorot wajahnya. Kursi-kursi penuh penonton yang tak henti berbisik dan menatap bocah kecil dengan tatapan haru. Ketika namanya dipanggil dan mikrofon didekatkan ke mulutnya, Arfan memejamkan mata. Suasana hening. Tak ada suara lain, sampai mulutnya mulai membaca ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Suara itu membuat semua orang terdiam. Pembawa acara yang biasanya banyak bicara, hanya bisa menunduk sambil menyeka air mata. Beberapa penonton menangis. Di media sosial, siaran langsung itu disaksikan jutaan orang dalam waktu singkat. Setelah acara selesai, produser mendekati Arfan dengan mata berkaca. Nak, kamu mau sekolah? Kami ingin biayai sampai selesai, bahkan sampai kuliah. Tapi Arfan hanya tersenyum dan menjawab, saya mau sekolah, tapi saya juga mau tetap ngaji, biar ibu saya bangga terus. Jawaban itu menjadi kutipan yang viral keesokan harinya. Dan mulai hari itu, Arfan bukan lagi bocah dari kolong jembatan. Ia jadi simbol. Simbol bahwa iman dan perjuangan bisa tumbuh dari tempat yang tak pernah kita pikirkan. Namun di tengah semua perhatian dan sanjungan itu, Arfan tahu, cobaan sebenarnya baru saja dimulai. Nama Arfan terus bergema. Undangan ceramah, acara amal, hingga podcast bermunculan. Ia tak pernah menuntut bayaran, hanya minta waktu untuk tetap menghafal. Tapi dunia tak pernah diam. Semakin terkenal, semakin banyak pula yang datang dengan senyum palsu. Sebuah lembaga amal besar datang dengan proposal. Kami ingin angkat Arfan sebagai ikon sedekah nasional. Kami akan pasang fotonya di baliho-baliho besar se-Indonesia.
Ustadz Ridwan membaca proposal itu berkali-kali. Ada yang tak beres. Uang yang masuk jauh lebih besar dari yang akan disalurkan. Arfan hanya jadi alat. Saat ditanya, Arfan hanya berkata, kalau itu bisa bantu orang miskin, nggak apa-apa, Ustadz. Tapi Ustadz Ridwan tak rela. Ia tahu nilai Arfan bukan untuk dipajang. Bukan untuk dieksploitasi. Dan seperti dugaannya, seminggu kemudian, lembaga itu mulai menyebar foto Arfan tanpa izin. Wajahnya terpampang di jalanan dengan kalimat bombastis. Dari kardus ke surga, bantu anak ini hafal lebih banyak. Ustadz Ridwan marah. Ia hubungi pihak mereka, menuntut penarikan gambar dan klarifikasi publik. Tapi yang didapat justru tekanan. Kalau Anda keberatan, kami bisa cari anak lain. Kalimat itu membakar hati Arfan. Ia akhirnya bicara, untuk pertama kalinya dengan suara tegas. Saya bukan barang jualan. Saya cuma anak kecil yang cinta Al-Quran. Kalau mau bantu, bantu anak-anak lain yang masih tidur di kardus seperti saya dulu. Kata-katanya menggemparkan dunia maya. Video klarifikasinya ditonton jutaan orang. Publik balik menyerang lembaga tersebut. Arfan dibela banyak tokoh. Ia dianggap tidak hanya punya hafalan, tapi juga keteguhan hati dan keberanian yang jarang dimiliki anak seusianya. Tapi di balik semua itu, malam-malam Arfan masih sama. Ia tetap duduk di sudut kamar, membuka mushaf kecilnya, dan membaca pelan dengan mata berkaca. Karena baginya, ketenaran tidak pernah lebih penting dari satu hal, membacakan ayat-ayat Al-Quran seperti dulu, di dalam kardus, di samping ibu. Hari itu, 1 tahun sejak kepergian Bu Marni. Arfan berdiri di depan makam sederhana di tepi kota, tanahnya sudah mulai ditumbuhi rumput. Di tangannya, ada setangkai bunga dan mushaf kecil yang kini mulai lusuh, tapi tetap ia jaga seperti harta karun. Ia duduk bersila di samping pusara. Udara pagi sejuk, dan langit biru seolah mengawasi dengan diam. Bu. Arfan udah hafal semuanya, bisiknya lirih. 1 huruf pun gak Arfan lupakan. Karena setiap huruf, Arfan simpan di hati, buat ibu. Tangisnya tak pecah. Ia sudah terlalu kuat untuk menangis. Tapi matanya tak mampu menahan genangan air bening yang akhirnya jatuh pelan, membasahi tanah. Ustadz Ridwan datang menyusul. Ia membawa bingkisan kecil dan sebuah kabar. Fen, tadi pagi ada utusan dari Timur Tengah. Mereka dengar tentang kamu. Mereka ingin kamu lanjut belajar di sana, dibiayai penuh. Dan katanya, ada satu permintaan khusus dari pemimpin mereka. Arfan menoleh, bingung. Permintaan apa, Ustadz? Ustadz Ridwan tersenyum haru. Mereka ingin kamu bacakan surat Ar-Rahman di istana mereka, sebagai tanda kehormatan untuk anak yang menjaga Al-Quran dari jalanan. Arfan tertunduk. Bukan karena sombong, tapi karena ia tahu satu hal. Ia bukan siapa-siapa. Hanya anak dari seorang penjual sayur. Anak yang pernah tidur di kardus, menghafal dari suara radio masjid, dan menangis dalam gelap saat ibunya sakit. Tapi dari kehinaan itu, Allah mengangkatnya. Ia berdiri, menatap langit, dan berkata pelan, Bu, ini semua karena ibu percaya, bahkan saat dunia menertawakan. Dan di hari itu, Arfan resmi berangkat ke negeri para penghafal. Tak ada kardus. Tak ada gerobak. Tapi di dalam dadanya, masih ada doa ibu yang terus menyala. Dan dari sebuah makam sederhana, angin membawa ayat-ayat suci yang dibacakan Arfan, naik ke langit, menuju surga. Tamat. Hikmah yang bisa diambil dari kisah Arfan ini sangat dalam dan menginspirasi banyak orang, terutama tentang keteguhan hati, perjuangan, dan keberkahan dari niat yang tulus. Berikut beberapa hikmah yang bisa diambil.
Keterbatasan bukan halangan. Arfan tinggal di rumah kardus dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Namun, ia tidak membiarkan keterbatasan fisik dan material menghalangi cita-citanya. Ini mengajarkan kita bahwa keterbatasan apapun tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berusaha atau mengejar impian. Keikhlasan dalam berjuang. Arfan menghafal Al-Quran dengan tekun, bukan untuk popularitas atau uang, tapi sebagai bentuk pengabdian dan cinta pada ibunya. Keikhlasan dalam berjuang dan berbuat baik adalah kunci untuk mencapai sesuatu yang besar dan bermakna. Ketulusan hati mengundang keajaiban. Meskipun Arfan tidak pernah meminta untuk menjadi terkenal, niat tulusnya dalam menghafal Al-Quran dan keinginannya untuk membahagiakan ibunya membuatnya dilihat oleh dunia. Kadang, ketika kita ikhlas dalam berbuat baik, keajaiban datang dengan cara yang tidak terduga. Pengorbanan ibu yang tak terlupakan. Arfan tidak pernah melupakan pengorbanan ibunya. Ia terus berjuang untuk mewujudkan impian ibunya, yaitu agar ibunya bisa masuk surga. Ini mengajarkan kita pentingnya menghargai orang tua, terutama ibu, yang selalu mendukung kita tanpa pamrih. Keberanian untuk berdiri tegak. Ketika Arfan merasa dieksploitasi oleh orang-orang yang hanya ingin memanfaatkannya, ia tidak takut untuk berbicara dan menyatakan ketidaksetujuannya. Keberanian untuk membela prinsip dan tidak membiarkan diri dieksploitasi adalah hal yang sangat penting dalam hidup. Pentingnya pendidikan dan iman. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Arfan tetap memilih untuk memprioritaskan pendidikan dan hafalan Al-Quran. Ia menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan, terutama pendidikan agama, bisa menjadi jalan keluar dari keterpurukan dan membawa seseorang menuju kebahagiaan yang abadi. Perjuangan yang tidak mengenal waktu. Arfan menunjukkan bahwa setiap saat adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Bahkan dalam kondisi yang sangat terbatas, ia terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjaga hafalannya. Ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah, meski dalam situasi yang sulit sekalipun. Kisah Arfan adalah sebuah contoh bahwa dengan tekad yang kuat, niat yang tulus, dan kepercayaan kepada Allah, kita bisa meraih keajaiban dalam hidup meski dari tempat yang paling sederhana.